Indonesia 2024. Ini cerita di tahun 2024 saat di negeri kami tercinta sedang merayakan Hajat Akbar, pesta pemilihan presiden dan wakilnya. Berbeda dengan periode-periode sebelumnya, kandidat calon presiden lebih dari 2 pasang putra-putri bangsa pilihan. Periode jabatan dari 5 tahun menjadi 7 karena 2 tahun tambahan. Presiden hanya boleh 1 kali masa jabatan. Komposisi pasangan punya keunikan yang menggembirakan. Yang satu religius rasa nasionalis, yang lainnya nasionalis rasa religius, yang lain lagi nasionalis tulen, dan yang satunya religius toleran. Kata orang-orang demikian. Partai terverifikasi menjadi banyak sekali. Tapi uniknya, semua kandidat peserta audisi bukan dari kader mana-mana. Mereka diusung rakyat dengan sistem yang demokrat. Pendukung seimbang sama. Masing-masing partai senior mendukung calon yang berbeda. Partai baru tersebar di keempat kubunya. Polling suara rakyat tidak dipukul sama rata. Tokoh masyarakat, cerdik pandai, pemangku adat, dan tokoh agama punya suara lebih besar bobotnya. Suara mereka tidak sama dengan tukang beca, supir angkot, dan buruh panggul. Apalagi orang gila. Mereka tak dapat jatah suara. Rasanya baru kali ini perhelatan akbar audisi rebutan presiden diisi oleh kaula muda. Di antara mereka tidak ada yang membawa masa lalu. Karena mereka bukan orang lama yang belum ketahuan sisi gelapnya. Bonus demografi menjadikan penduduk kami banyak pemudanya. Untung saja, kini mereka melek politik. Semua kampus dibuka untuk diskusi kebangsaan. Aktivis kampus tak lagi cuma bisa demo-demo di jalan. Mereka buat paguyuban-paguyuban bergerak dalam pendidikan, ekonomi, sosial, dan keagamaan. Pertarungan di sosial media di tahun ini tidak lagi hujat-menghujat, caci memaki. Namun riuh dengan keseruan pertarungan narasi dan visi misi. Saat jubir-jubir kampanye debat di TV nampak elegan dan berpendidikan. Kabar bahagia lainnya, semua elemen bangsa bersepakat untuk mendamaikan antara agama dengan negara. Tak ada lagi istilah kiri dan kanan. Semua orang telah menjadi moderat. Mereka tak bahas lagi Pancasila dan anti Pancasila. Karena yang anti Pancasila sudah tak laku jualannya. Semua bersatu dalam naungan Bhinneka Tunggal Ika. Tak lagi sindir menyindir dan juluk menjuluki dengan sebutan-sebutan yang tak berpendidikan. Semua lini peradaban telah berada di bibir gerbang kemajuannya. Jenjang pendidikan telah bermetamorfosa menjadi kebutuhan. Agama telah menjadi kiblat kehidupan. Ekonomi telah bermekaran. Dari pembisnis-pembisnis muda sampai eksekutif-eksekutif kantoran. Sosial kehidupan masyarakat jadi sejahtera dan berkeadilan. Lapangan kerja luas terbentang sampai perusahaan rebutan cari karyawan. Hanya untuk sekedar objek, pribumi sudah tak minat. SDM asli pribumi rata-rata jadi pengusaha atau jadi tenaga ahli atau minimal jadi manajer perusahaan. Perusahaan kesulitan, terpaksa harus impor TKA dari negeri tetangga. Aku tak tahu pasti perubahan ini mulai dari mana. Tapi seingatku 2020 lalu kita dilanda musibah corona. Musibah panjang yang mengiris semua sendi kehidupan. Saat negeri ini di titik nadirnya, di saat itu pula bermunculan kesadaran
dari semua elemen bangsa. Pejabat-pejabat berbenah, aparat-aparat tak lagi suka keparat. Sipil ikut andil mengeratkan bangsa. Tokoh agama menyerukan persatuan dan toleransi. Eksekutif negara melakukan perbaikan manajemen pemerintahan. Dunia pendidikan bereksplorasi menjadi lembaga yang kreatif dan menyenangkan. Sumber daya alam 100% dikelola untuk kepentingan rakyat jelata. Kesadaran si kaya untuk berzakat membuat si miskin semakin lama semakin punah. Aku tak tahu persis perubahan ini bermula dari mana. Kadang aku mengira bahwa perubahan ini berasal dari mustajabnya doa seorang waliullah. Beliau tidak gagah dengan aksesoris imamah, tak juga memainkan bulir-bulir tasbih, berzikir dan menampakkan ketakwaan, tak juga berserban dan berjuntai gamis putih ulama. Tetapi waliullah itu sering duduk di pojokan kantor desa dengan komputer tua inventaris kantornya, menjadi asisten kades yang tak pandai baca tulis. Kebetulan kades itu pamannya, digaji secara pribadi oleh sang paman. Namun kalau ada kesempatan, dia usaha pegang kendali kebijakan desa, meskipun tidak pernah masuk struktur aparat desa. Pekerjaan sambilannya sebagai guru honorer matematika di sekolah negeri yang berlokasi di sudut kampung yang harus dijangkau dengan sampan. Ketika masa pandemi itu, dia hendak mengunggah video pembelajaran di grup medsos siswanya. Untuk belajar daring, terpaksa menggunakan bantuan jaringan internet desa. Dia bergumam lirih sambil mengadukan nasibnya kepada Tuhan semesta alam. Ya Allah, rizkikan kami pemimpin yang adil. Doa itu dibaca berulang-ulang, ikhlas dari lelung hati terdalam. Karena dia tahu dan berjibaku bersama kezaliman dan kesewenang-wenangan aparat desa dari RT sampai kadesnya. Belum lagi tayangan TV bising urusan politik. Sampai pandemi jadi isu politik. Saat rakyat jelata, penduduk negeri risau, bimbang dan ragu, tak jelas mana hitam dan kelabu, tak tahu harus percaya pada yang mana. Waliullah itu tetap istiqomah mengerjakan amalan terbaik yang bisa dikerjakannya tanpa takut dan sedih hati. Doanya yang tajam melesat menembus langit. Arsy berguncang, pertolongan Allah datang. Aku kira di tahun ini Indonesia akan memimpin peradaban dunia.